Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwinanda Yunikasari, Ahmad Saifuddin, Amri Prasojo, dan juga Raka Prasetyo Dwi Cahyo ingin mempresentasikan topik press tool, pembuatan handle stapler. Yang pertama, analisis kebutuhan. Stapler sendiri adalah alat yang menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung melebihi tebal kertas. Stapler terdiri dari beberapa ukuran yang menggunakan staples yang berbeda-beda pula ukurannya. Yang pertama, ukuran kecil, memakai isi ukuran nomor 10 standar JIS atau nomor 23 standar Eropa Amerika. Bisa menjilid kertas fotokopi hingga 20 lembar. Ukuran sedang, memakai isi ukuran nomor 3 atau nomor 35. Menjilid kertas fotokopi 30 hingga 75 lembar bergantung pada panjang kokot atau tangkai. Ukuran besar, memakai isi ukuran nomor 1 atau nomor 12. Bisa menjilid kertas fotokopi dari 50 hingga 250 lembar bergantung pada panjang kokot. Tidak bisa digunakan untuk menjilid kertas dalam jumlah sedikit karena bagian kokot yang keluar dari kertas terlalu panjang. Kemudian material handle stapler, jenis plat mill steel, tebal plat 0,5 mm, tegangan tarik maksimum 450 Newton per mm kuadrat. Mill steel sendiri adalah jenis baja karbon dengan jumlah karbon rendah yang bervariasi. Jumlah karbon yang ditemukan pada baja ringan adalah 0,05% sampai 0,25%. Sedangkan pada baja karbon yang lebih tinggi biasanya memiliki kandungan dari 0,30% sampai 2,0%. Baja ringan bukan baja paduan dan oleh karena itu sedikit mengandung elemen selain besi. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan pada press tool. Yang pertama, pada pekerjaan cutting tool. Cutting tool sendiri yaitu suatu proses pengerjaan yang dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian material atau pemotongan menjadi bentuk yang sesuai dengan keinginan. Adapun proses yang tergolong dalam cutting tool ini, yang pertama ada piercing. Piercing sendiri adalah proses pemotongan material dengan punch dengan prinsip kerjanya sama dengan proses blanking. Namun, seluruh sisi potong punch melakukan proses pemotongan. Proses piercing sendiri adalah proses pembuatan lubang melalui penekanan punch pada material. Yang kedua, yaitu blanking, merupakan proses pengerjaan material dengan tujuan mengambil hasil produksi yang sesuai dengan punch yang digunakan untuk menembus atau dengan sistem langkah penekanan. Pada umumnya, proses ini dilakukan untuk membuat benda kerja dengan cepat dan berjumlah banyak dengan biaya murah. Yang ketiga, yaitu notching. Notching adalah proses pemotongan oleh punch dengan minimal dua sisi yang terpotong, namun tidak seluruh sisi punch melakukan pemotongan. Tujuan dalam pemotongan ini adalah untuk menghilangkan sebagian material pada tempat-tempat tertentu yang diinginkan. Yang kelima, parting. Parting adalah proses pemotongan untuk memisahkan komponen melalui satu garis potong atau dua garis potong antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Biasanya, proses ini digunakan untuk pengerjaan bentuk-bentuk yang tidak rumit atau bentuk-bentuk material yang sederhana. Yang kelima, shaving. Shaving merupakan proses pemotongan material dengan sistem mencukur, dengan maksud untuk menghaluskan permukaan hasil proses blanking atau piercing, guna mendapatkan ukuran teliti dari hasil pemotongan yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Yang keenam, trimming. Trimming adalah proses pemotongan material sisa guna mendapatkan finishing. Trimming ini digunakan untuk memotong sisa penarikan dalam maupun
benda hasil penuangan. Yang ketujuh adalah cropping. Cropping merupakan proses pemotongan material atau benda kerja tanpa meninggalkan sisa. Proses yang terjadi pada cropping ini sama dengan proses yang terjadi pada blanking. Akan tetapi, pada cropping tidak ada bagian yang tertinggal. Yang terakhir yaitu lancing. Lancing sendiri adalah proses pengerjaan gabungan antara penekukan atau bending dan pemotongan atau cutting. Hasil proses ini merupakan suatu tonjolan, sedangkan punch yang digunakan sedemikian rupa sehingga punch dapat memotong plat pada 2 sisi sampai 3 sisi serta membengkokkan pada sisi punch yang keempat. Berikut merupakan gambar proses-proses pengerjaan pada cutting tool. Bisa dilihat pada layar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raka Prasetyo Dwi Cahyo. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dwinanda Yunikasari. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengerjaan pada brush tool. Forming tool. Forming tool yaitu proses pengerjaan material yang dilakukan tanpa pengurangan atau penghilangan, akan tetapi hanya mengubah bentuk geometris benda kerja. Yang tergolong dalam forming tool adalah yang pertama, bending. Bending merupakan proses pembentukan material sesuai dengan yang dikehendaki. Proses pembendingan dapat dilakukan pada proses dingin ataupun pada proses panas. Perubahan yang terjadi pada proses ini hanya bentuknya saja, namun volume material yang dibending adalah tetap. Yang kedua adalah flanging. Flanging adalah proses yang menyerupai proses bending, hanya perbedaannya terletak pada garis bengkok, yaitu bentuk merupakan garis lurus namun merupakan radius. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar nanti. Yang ketiga ada deep drawing. Deep drawing merupakan proses penekanan benda yang diinginkan dengan kedalaman cetakan sampai batas di deformasi plastis. Tujuannya untuk memperoleh bentuk tertentu dan biasanya tebal material akan berubah setelah proses deep drawing. Yang keempat ada curling. Curling merupakan pembentukan profil yang dilakukan pada salah satu ujung material. Kemudian yang kelima terdapat embossing. Embossing merupakan proses pembentukan kontur material pada salah satu atau kedua sisi material tersebut. Berikut ini adalah gambar-gambar dari forming tool. Terdapat bending, flanging, deep drawing, curling, dan embossing. Kemudian berikut ini adalah contoh dari konstruksi press tool. Untuk bagian-bagian dari press tool, yang pertama ada punch blanking, 2 punch stamping, 3 punch piercing, 4 die, 5 plat bawah, 6 basing bawah, 7 stopper, 8 stripper, 9 pilar, 10 basing atas, 11 plat pemegang punch, 12 plat penahan, 13 plat atas, 14 seng, 15 plat pengarah, 16 peges stripper. Berikut ini adalah proses pembuatan handle stapler. Untuk gambar yang sebelah kiri adalah hasil desain dari SolidWorks. Kemudian gambar yang sebelah kanan adalah bentangan dari handle stapler sendiri. Berikutnya yaitu layout proses atau station. Dimulai dari bahan, kemudian station 1 piercing yaitu pelubangan, kemudian station 2 notching 1 yaitu penghilangan sisi, kemudian station 3 notching 2 yaitu penghilangan sisi, kemudian station 4 bending. Pada proses ini dilakukan bending sebesar 90 derajat pada kedua sisi yang sama. Kemudian session 5 yaitu cut off atau parting.
Kemudian yang terakhir, hasil dari proses yang telah dilalui. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Saifuddin. Untuk selanjutnya yaitu perhitungan gaya. Yang pertama, perhitungan clearance dari pemotongan. Dihasilkan sebesar 0,0375 mm. Untuk perhitungan clearance pembentukan dihasilkan sebesar 0,55 mm. Kemudian untuk perhitungan gaya pada proses-proses pembuatan handle, yang pertama yaitu piercing dengan keliling potong sebesar 21,6 mm, dihasilkan gaya sebesar 3.888 Newton. Untuk proses notching 1 dengan keliling 261,46 mm, dihasilkan gaya sebesar 47.062,8 Newton. Untuk proses notching 2 dengan keliling yang sama dihasilkan pula gaya pemotongan yang sama yaitu sebesar 47.062,8 Newton. Untuk proses bending dihasilkan gaya sebesar 16.140,6 Newton. Untuk proses parting dengan keliling potong yang pertama yaitu 33,42 mm. Untuk keliling potong yang kedua yaitu 37,48 mm, dihasilkan gaya pemotongan sebesar 12.762 Newton. Kemudian perhitungan gaya stripper dari 5% sampai 20% dari gaya total. Dengan gaya total stripping atau FS sebesar 12.691,62 Newton, sehingga dihasilkan gaya total mesin sebesar 139.607,82 Newton atau 13,96 Newton. Sehingga dapat digunakan mesin press dengan kapasitas 20 Newton dengan gaya maksimal pressing sebesar 20 ton, kemudian adjustment of stroke dari 8 sampai 70 mm, untuk adjustment of ram sebesar 35 mm, dan jumlah dari stroke sebesar 160 per menit. Untuk perhitungan pegas stripper menggunakan rumus FP sama dengan FSTR per N dengan keterangan FSTR adalah gaya stripping, FP adalah gaya yang diberikan setiap pegas, dan N merupakan jumlah dari pegas, sehingga dihasilkan FP sebesar 10.576,34 Newton. Dari gaya yang dihasilkan, kita mengambil standar Hasco untuk pegas stripping dengan nomor kode Z613/50 x 64 dengan gaya tekan maksimal sebesar 11.344 Newton, diameter luar pegas sebesar 50 mm, diameter dalam pegas sebesar 25 mm, dengan panjang mula-mula 64 mm, defleksi normal sebesar 16 mm, panjang tekan normal sebesar 48 mm, dan panjang pegas saat gaya maksimal sebesar 44,7 mm. Dari standar Hasco pegas stripper tersebut, kita menghitung untuk defleksi yang terjadi sebesar 14,917 kali 10⁻³ meter. Dengan panjang pegas yang terpasang yaitu 49,083 mm, jumlah lilitan sebesar 10 buah, dan pegas stripper yang dihitung yaitu sebesar 5,069 Newton. Berikut ini merupakan rangkuman dari perhitungan gaya proses, dimulai dari keliling benda yang dihasilkan yaitu 279,81 mm, clearance pemotongan sebesar 0,0375 mm, clearance pembentukan 0,55 mm, kemudian untuk gaya proses pengerjaan dari piercing 3.888 Newton, notching 1 dan notching 2 sebesar 47.062,8 Newton, dan pada proses parting yaitu sebesar 12.762 Newton.
Kemudian pada gaya pembentukan yaitu bending sebesar 16.140,6 Newton dengan gaya total stripping sebesar 126.916,2 Newton, gaya total mesin sebesar 139,60782 kN atau 13,96 ton dengan perhitungan pada pegas stripper yaitu gaya setiap pegas sebesar 10.576,34 Newton, defleksi pegas sebesar 14,197 kali 10 pangkat min 3 meter, panjang pegas stripper terpasang yaitu 49,083 mm, jumlah lilitan sebanyak 10 lilitan, dan berat pegas sebanyak 5,069 Newton. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amri Prasojo. Terima kasih, presentasi akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam perhitungan komponen press tool. Setelah dilakukan kalkulasi sebelumnya, kita mendapatkan beberapa parameter berikut. Yang pertama itu pada bottom plate, kita mendapatkan panjang 279,4 mm, lebar 203,2 mm, tebal 17 mm. Yang kedua itu top plate, kita mendapatkan tebal sebesar 14 mm. Yang ketiga, ukuran die, kita mendapatkan jarak kritis 37,5 mm, panjang 627,49 mm, lebar 175,5 mm, dan tebal 25 mm. Dan yang terakhir yaitu tebal. Kita mendapatkan stripper plate dengan tebal 11 mm dan holder plate dengan tebal 19 mm. Kemudian bagian-bagian pada press tool, kita bisa lihat bersama pada layar presentasi. Pada sisi kanan kita bisa melihat dengan pada sumber SolidWorks, ditunjukkan dengan balon penunjuk, kita bisa melihat dan ditunjukkan pada tabel di sebelah kiri layar presentasi. Untuk item yang pertama yaitu plat atas, yang kedua itu plat bawah, yang ketiga die, yang keempat plat stripper atas, yang kelima sanggah, yang keenam shank, yang ketujuh rings, dan yang kedelapan plat stripper. Kemudian prosedur perakitan press tool. 1. Rakit die dengan plat bawah menggunakan baut pengikat. 2. Tempatkan basing bawah pada lubang plat bawah, lalu pasang pilar pada basing bawah. Ketiga, rakit shank dengan plat atas dengan baut pengikat yang sudah ada. 4. Pasang basing bagian atas pada plat atas. 5. Rakit plat penahan dengan plat atas. 6. Pasang punch pada holder punch, selalu kencangkan. Rakit pegas dengan stripper plate dengan menggunakan baut yang sudah dipilih. 7. Pasang rakitan punch dengan holder punch menggunakan baut pengikat. Dan 8. Pasang rakitan bawah dan rakitan atas press tool mengikuti pilar. Cara kerja press tool. Pertama, tempatkan benda kerja di atas die pada station pertama. Plat akan bergerak masuk ke dalam press tool karena gerakan semacam roll atau conveyor di ujung press tool. Benda kerja akan berhenti pada station pertama. 2. Pada proses ini dilakukan proses piercing sehingga terdapat 2 lubang pada benda kerja. Sehingga press tool 1 bagian atas akan terangkat dan benda kerja kembali bergerak menuju station 2. 3. Pada station 2, benda kerja akan berhenti bergerak karena adanya stopper pada die. Selanjutnya, press tool bagian atas akan bergerak ke bawah dan melakukan proses notching 1. 4. Selanjutnya, press tool bagian atas akan bergerak ke atas dan benda kerja kembali bergerak menuju station 3. Di station 3, benda kerja dihentikan oleh stopper dan punch akan bergerak melakukan proses notching 2. 5. Kemudian benda kerja menuju ke station 4, di mana pada proses ini dilakukan proses bending. 6. Selanjutnya, press tool bagian atas akan bergerak ke atas dan benda kerja kembali bergerak menuju station 5. Benda kerja dihentikan oleh stopper dan punch akan bergerak melakukan proses parting atau pemisahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.